standar pendidikan nasional ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan ini ada 3 tahap. Yang pertama SD, kemudian SMP, dan yang terakhir SMA. Jadi peserta didik harus melewati 3 jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya yang kedua ada standar isi. Standar isi ini berupa materi-materi yang ada dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada standar proses. Standar proses itu ialah proses berjalannya pembelajaran di dalam kelas, di mana adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir ada standar penilaian. Standar penilaian ini di mana peserta didik harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama itu sikap. Nah, dalam sikap ini seorang pendidik dapat menilai sikap peserta didik itu melalui pengamatan tingkah laku peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa dinilai jika seorang pendidik memberi ujian ataupun tes tulis dan tes lisan. Dan yang terakhir ada keterampilan. Keterampilan ini seorang pendidik dapat menilai keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dapat dilihat jika seorang pendidik memberi tugas-tugas seperti adanya praktek-praktek ataupun kerajinan. Jadi, jika peserta didik mampu dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maka peserta didik tersebut dapat dinyatakan lolos dalam standar penilaian. Baik, selanjutnya 4 poin, yaitu yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan ini harus memiliki ijazah ataupun sertifikat keahlian sebelum menjadi seorang peserta didik. Nah, pendidik ini memiliki 4 kompetensi. Yang pertama ada pedagogik. Nah, pedagogik ini di mana pendidik harus dapat mengetahui karakteristik dari berbagai peserta didik. Yang kedua ada kepribadian. Kepribadian di sini seorang pendidik harus bertanggung jawab dan juga amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga ada sosial. Seorang pendidik harus dapat bersosialisasi sesama tenaga pendidik, sesama guru, dan juga kepada orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri.
Yang terakhir ada profesional. Profesional di sini ialah di mana pendidik harus profesional ataupun menguasai materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana itu mencakup perabotan, peralatan, buku, dan juga media-media belajar lainnya. Selanjutnya ada prasarana. Prasarana itu dapat mencakup ruang belajar, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, ruang olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kependidikan, di mana dalam suatu lembaga kependidikan itu harus ada yang mengelola dan juga mengamati bagaimana berjalannya lembaga pendidikan tersebut. Biasanya itu ada di setiap kabupaten atau kota dan juga provinsi. Selanjutnya yang terakhir ada pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada investasi. Investasi ini meliputi mencakup pembiayaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua ada operasi. Pembiayaan operasi ini untuk gaji guru, gaji pendidik ataupun tenaga pendidik, dan juga alat-alat yang dipakai dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada pembiayaan personal. Nah, pembiayaan personal ini dikeluarkan oleh peserta didik. Baik, cukup sekian pembahasan materi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.